Fauzana absen 27. Nama Alverma absen 5. Nama Rabutul Adawiyah absen 29. Nama Fifatul Hasanah absen 3. Nama Beri Firmawan absen 9. Nama Muhammad Ilmin Faiz absen 19. Nama Zakaria Maulana Nasdi absen 36. Spionase berasal dari bahasa serapan, yaitu espionage yang berarti praktik pengintaian, memata-matai suatu lembaga atau organisasi untuk mengumpulkan informasi secara rahasia tanpa mendapatkan izin yang sah dari pemilik. Sabotase adalah satu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan tersembunyi terhadap suatu hal yang ingin dihancurkan. Nah, perang saudara adalah terjadinya antara kelompok masyarakat bersenjata di dalam suatu wilayah yang sama, atau merujuk kepada suatu jenis perang di mana bukan dua atau lebih negara menjadi kubu berlawanan, namun beberapa faksi atau saudara di dalam sebuah entitas politik. Contohnya seperti perang saudara di Suriah dan perang saudara di Papua. Cara mengatasinya: 1. Mendirikan lembaga perundingan. 2. Melakukan negosiasi. 3. Menghargai budaya negara lain. Dan 4. Toleransi. Aksi teror. Aksi teror atau terorisme adalah aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam, serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan yang sasarannya dapat menimpa siapa saja tanpa bisa diprediksi. Agresi itu serangan bersenjata dari negara lain terhadap suatu negara. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala besar menggunakan kekuatan militer untuk menduduki wilayah negara lain. Contohnya, Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali pada tanggal 21 Juli 1947 dan pada tanggal 19 Desember 1948. Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Contoh: pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Pelanggaran wilayah luas dan terbukanya wilayah kepulauan Indonesia memberi potensi yang cukup besar untuk menunjukkan peluang negara lain untuk melakukan pelanggaran wilayah di Indonesia. Ancaman di non-militer yang pertama ada di bidang ideologi, yaitu lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Contohnya, mulai berkurangnya moral dan etika bangsa, dan munculnya gerakan separatisme. Ancaman non-militer di bidang ekonomi. 1. Internal. Ancaman internal ini berasal dari dalam negeri sendiri. Contohnya seperti pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi bisa menghambat kemajuan bangsa dan negara. 2. Eksternal. Ancaman eksternal ini adalah ancaman yang berasal dari luar negeri dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, seluruh pihak, terutama pemerintah dan masyarakat di sektor ekonomi, harus bersama-sama menghadapi tantangan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan. Bidang teknologi informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat. Namun, kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut, seperti misalnya kejahatan dunia maya dan kejahatan perbankan. Selanjutnya, ancaman non-militer keselamatan umum. Keselamatan umum dapat terjadi karena bencana alam, contohnya gempa bumi, tsunami, dan letusan lainnya. Cara mengatasinya: yang pertama, mempererat tali persatuan dan kesatuan. Kedua, mempererat tali persaudaraan. Ketiga, mempertahankan keamanan. Ancaman non-militer di bidang sosial budaya. Sosial budaya merupakan ancaman non-militer yang sangat dinilai membahayakan bagi
kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa dan budaya negara kita. Adapun ancaman dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri contohnya 1. Kebodohan, 2. Kemiskinan, 3. Keterbelakang, 4. Ketidakadilan. Dari ancaman berikut yang akan mengakibatkan 1. Separatisme, 2. Terorisme, 3. Kekerasan, 4. Bencana. Dan adapun ancaman dari luar negeri yaitu 1. Gaya hidup konsumtif, 2. Lunturnya nilai keagamaan, 3. Individualisme, 4. Hedonisme, 5. Westernisasi. Ancaman non-militer di bidang politik. Ancaman berdimensi politik. Ancaman berdimensi politik luar negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintah. Tentang korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggaraan negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyebab KKN, lemah dan rumitnya berundang-undang, lemahnya moral penyebab atau aparat pemerintah dan penegak hukum. 3. Tekanan ekonomi atau gaji yang rendah. Cara mengatasi ancaman di bidang militer yang pertama, memperketat perbatasan dengan negara lain. Yang kedua, mengatasi dan menanggulangi ancaman militer dalam negeri. Yang ketiga, melatih tentara menjadi lebih disiplin dalam menjaga perbatasan. Yang keempat, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam menjaga dan merawat keutuhan NKRI. Cara mengatasi ancaman di bidang non-militer. Yang pertama, meningkatkan pembangunan. Yang kedua, menjunjung sikap toleransi yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan mutu sumber daya manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.